Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Perwiranegoro dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal dari ujian akhir semester mata kuliah Medan Elektromagnetik. Jadi yang pertama saya jelaskan sedikit tentang flux listrik. Jadi flux listrik itu merupakan garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas. Nah, di sini ada gambar bola. Jadi ini adalah percobaan yang dilakukan Faraday, bahwa Faraday itu dia melakukan percobaan melalui bola, yaitu ada bola bagian luar dan ada bola bagian dalam yang bisa ditutup sedemikian rupa. Jadi ada bahan dielektrikum yang memisahkan kedua bola tersebut. Faraday menemukan bahwa muatan total pada bola luar sama besarnya dengan muatan pada bola dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perpindahan dari bola dalam ke bola luar yang tidak tergantung pada mediumnya. Ini dinamakan flux perpindahan atau flux listrik. Flux listrik ditimbulkan oleh muatan Q yang sama dengan Pi yang terbagi sama di permukaan bola. Agar lebih jelas, ini adalah gambar bola bagian dalam. Jadi ada sebuah bola bagian dalam ini sebesar Q muatan dan mempunyai jari-jari A. Maka pada permukaan flux akan tersebar sebesar Pi di semua permukaan bola. Jadi karena luasnya adalah 4pi A kuadrat, jadi kerapatan fluxnya flux per 4pi A kuadrat, atau bisa juga ditulis dengan Q per 4pi A kuadrat. Kerapatan disimbolkan dengan D karena perpindahan antara bola luar dan bola dalam, jadi D sama dengan Q per 4pi A kuadrat. Kerapatannya adalah muatan dibagi luasnya. Sehingga untuk bola dalam dengan jari-jari A, maka rumusnya adalah D dengan jari-jari R sama dengan A, kemudian Q dibagi 4pi A kuadrat dikali AR. Dan untuk bola luar jari-jarinya B, D dengan jari-jari B yaitu Q per 4pi B kuadrat dikali AR. Nah, di pertemuan yang lalu ada persamaan bahwa E sama dengan Q per 4pi E0 R kuadrat AR. Maka dapat disimpulkan bahwa kerapatannya adalah D sama dengan E0E dan D sama dengan Q per 4pi R kuadrat AR. Nah, selanjutnya ada muatan titik dan muatan bidang. Yang pertama ada muatan titik. Sebuah muatan Q1 yang diam di suatu titik dan menggerakkan sebuah muatan lainnya secara perlahan-lahan mengelilinginya. Maka dapat diketahui bahwa di setiap titik di sekitar Q1 ada gaya yang akan bekerja pada muatan kedua. Dengan kata lain, muatan kedua mengungkapkan keberadaan sebuah medan gaya di ruang sekitar kita. Sebutlah muatan kedua ini sebagai muatan uji. Gaya yang bekerja pada muatan uji diberikan hukum Coulomb. Maka didapat Ft per Kt sama dengan Q1 per 4pi E0 dikali R kuadrat AR. Dengan menggunakan huruf kapital E untuk melambangkan intensitas medan listrik, dapat ditulis juga bahwa E sama dengan Ft per Kt atau juga sama dengan E Q per 4pi E0 R kuadrat kali AR. Nah, yang kedua ada muatan bidang. Muatan bidang yang tersebar merata pada bidang tak berhingga dengan kerapatan yang seragam rho S dengan satuan Coulomb per meter kuadrat di seluruh permukaannya. Karena arah medannya selalu menjauhi muatan positif,
sehingga diatasi dengan memakai vektor satuan AN yang adalah normal terhadap permukaan dan mengarah keluar. Dengan demikian rumusnya adalah E sama dengan rho S per 2NO dikali AN. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah soal di video. Jadi ini menjelaskan tentang demo yang dilakukan pada video electric flux. Nah, di dalam video itu di menit ke-36 di sini ada gambar, ada tepi bidang, balon berisi udara, dan batang kaca. Nah, jadi pada demo yang dilakukan di video itu menjelaskan bahwa ada batang kaca yang vertikal dan karena ada gaya tolak-menolak pada balon berisi udara ini, sehingga terbentuklah sudut sebesar theta. Ketika bidang tersebut dipindahkan, akan terlihat sudut theta menjadi lebih kecil. Nah, menggunakan Van der Graaf menghasilkan medan listrik, dan medan listrik itu jatuh sebagai satu di atas R kuadrat yang tidak konstan sebagai fungsi jarak, tetapi turun sebagai satu di atas R kuadrat. Ini adalah bola berongga. Jadi, jika menempatkan bola itu di dekat Van der Graaf berbentuk bola, maka sudut theta ini turun sangat cepat. Di satu sisi pesawat akan diisi dengan gaya. Jika sudut sebesar theta pada pesawat menjadi lebih jauh, maka gaya pada benda tersebut akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kemudian pesawat akan berperilaku seperti sumber titik. Jadi dapat disimpulkan bahwa medan listrik jatuh dengan sangat cepat di sekitar bola bermuatan seragam berongga dan tidak jatuh dengan cepat jika berada di sekitar pesawat. Nah, sekian dari yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.